Cerita ini bermula ketika istriku Saipah, sebut saja Ipah, yang terus-menerus mendesakku untuk mencari penghasilan tambahan. Hasil kerjaku sebagai kuli panggul di toko beras Juragan Rekso tidak bisa menutupi kebutuhan rumah tangga, ujar Ipah. Upahku yang kala itu hanya 70.000 sehari, tidak cukup dibagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Setiap Juragan Rekso memberikan upah kerjaku setiap hari Sabtu, aku selalu memberikan semua pada Ipah. Namun Ipah tetap bersikeras, uang itu tidak cukup. Aku yang tidak kuat mendengar ocehan Ipah hampir setiap hari. Ditambah Ipah juga tidak pernah memberi kesempatan padaku untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Akhirnya membuatku tidak betah lama-lama di rumah. Sepulang bekerja pada Juragan Rekso, aku pulang mandi dan istirahat. Barulah, sekitar habis maghrib, aku pergi untuk mencari uang tambahan dengan mengojek. Kala itu di pangkalan ojek sudah ada yang lebih dulu siap siaga, setiap hari menunggu penumpang. Bagi orang baru seperti aku harus nunggu giliran paling belakang. Di antara tukang ojek di sana, kebetulan aku paling muda. Yang lain sudah berusia di atas 40 tahun semua. Sedangkan aku baru menginjak usia 34 kala itu. Namun begitu, mereka bersikap baik padaku. Ada 3 orang yang sebelum aku sudah mengais rejeki di sana. Mereka adalah Parto, Yadi, dan Bijo. Kebetulan kami tinggal dalam satu desa yang sama, hanya berbeda dusun saja. Setelah aku bekerja pagi siang malam, pendapatanku mulai naik. Ipah tidak lagi mengomel permasalahan uang belanja untuk kebutuhan rumah. Meski begitu, aku semakin jarang di rumah. Kalaupun di rumah, itu adalah waktu istirahatku. Semua berjalan baik-baik saja, sampai suatu ketika aku membawa penumpang perempuan, yang ternyata ia bukan manusia. Kejadian itu terjadi di hari Kamis malam. Aku tidak ingat malam Jumat Kliwon, atau Pon, atau malam Jumat apa. Hari itu seperti biasa, aku bercengkrama dengan teman-teman ngojek di pangkalan. Parto dan Yadi sudah narik 3 kali hari itu. Sedangkan Bijo baru narik 2 kali. Aku sendiri yang datangnya telat, belum dapat pelanggan sama sekali. Hari itu dari pagi ada banyak barang datang di gudang Juragan Rekso. Jadi, aku bekerja sampai sore. Jadi, aku tertidur pula setelahnya. Dan baru bangun jam 8 malam. Sekitar pukul 10 malam, Bejo berpamitan pulang lebih awal. Mengingat istrinya yang sedang mengandung usia 8 bulan, takut di rumah tanpa ada suami. Di pangkalan ojek tersisa aku, Yadi, dan Parto. Mereka sih santai-santai, sudah narik 3 kali. Dalam hati, aku menggerutu. Aku yang datang kemalaman, belum dapat penumpang sama sekali. Nanti pulang Ipah bisa marah-marah lagi. Semakin malas pulang, kalau dengar ocehan si Ipah. Waktu menunjukkan jam 12 malam, Parto dan Yadi juga berpamitan pulang kala itu. Sekarang tinggal aku sendiri. Aku sebenarnya merasa kurang enak badan, ingin pulang juga, untuk istirahat di rumah. Tapi apa jadinya kalau Ipah tahu aku pulang tidak bawa apa-apa? Akhirnya aku memutuskan untuk tetap duduk santai di pangkalan. Siapa tahu ada pedagang pulang kemalaman, atau pedagang mau menyiapkan dagangan buat di pasar nanti pagi, ada yang lewat. Lumayan satu tarikan, bisa dapat 30.000. Karena lelahnya hari itu, aku pun tertidur di pangkalan. Dengan berselimutkan sarung dan berbantal tangan, aku neluruskan punggung yang sedari pagi ditempa beban berat. Ketika aku membuka mata, aku melihat wanita umur tidak jauh denganku, menungguku bangun di depan pengakalan. Aku pun langsung bangun duduk,
dan melihat jam tangan tua di pergelangan tangan kiriku. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Pikirku, ini orang pasti mau ke pasar. Alhamdulillah, lumayan, dapat rejeki. Apalagi kalau pulangnya sama aku lagi. Bisa dapat 50.000 malam ini. Dikala aku membayangkan hal itu, wanita itu pun menyampaikan bahwa ia ingin pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan. Tidak pikir panjang, aku langsung menyiapkan motorku dan mempersilahkan wanita itu naik di belakangku. Dengan perlahan aku mengendari motorku menuju pasar subuh yang ada di desa sebelah. Tidak ada yang aneh ataupun janggal saat aku membonceng pelanggan ini. Seperti penumpang pada umumnya, ia duduk dengan tenang. Setibanya sampai di pasar, wanita itu memberiku uang 30.000. Ia mengatakan bahwa ia minta pulangnya diantar lagi. Nanti ia kasih lebih ongkosnya. Dengan cepat aku menjawab, "Iya mbak." Dalam hatiku, rezeki memang gak kemana. Sambil menunggu pelanggan selesai berbelanja, aku memesan kopi di warung ujung pasar. Kali ini, aku berani membeli 6 batang rokok untuk persediaan hari itu. Kapan lagi bisa beli rokok kalau tidak di waktu beruntung begini? Kira-kira setengah jam kemudian, wanita itu menghampiriku, mengajakku mengantarkan dia pulang. Kami pun berjalan menuju rumah wanita tersebut dengan berbagai barang bawaan dari pasar. Dalam perjalanan, aku sempat bertanya, "Sebelah mana rumahnya, Mbak?" Wanita itu tidak mengatakan dengan jelas rumahnya. Hanya menyampaikan belok kanan belok kiri, ikuti arahannya saja. Sampai akhirnya, kami sampai di rumah wanita tersebut. Setibanya di halaman rumah, aku berinisiatif membantu membawakan barang belanjaan. Mengingat orangnya baik, kasih ongkos tanpa nawar. Bahkan, mau diberi lebih dari yang kuterima di pasar tadi. Setelah semua barang sudah dimasukkan ke dalam rumah, aku berdiri di depan sambil menyalakan rokokku. Wanita itu berjalan menghampiriku dan mengatakan bahwa ia ingin mengambil uang dulu di dalam rumah. Aku menunggunya di depan, melihat-lihat rumahnya. Dalam hati aku bergumam, coba aku punya rumah sebagus ini. Punya istri secantik itu. Dan punya uang banyak. Pasti aku tenang hidupnya. Aku tidak perlu lagi jadi kuli panggul dan ngojek sampai pagi-pagi begini. Lamunanku yang indah itu segera terhenti di saat wanita itu menepuk pundakku. Ia hanya tersenyum melihat aku melamun sedari tadi. Ia pun menyodorkan uang 50.000 kepadaku. Dengan santun, aku membungkukkan badan dan menundukkan kepalaku serta mengucapkan terima kasih kepada wanita itu. Wanita itu pun menawariku mampir ke rumahnya. "Di dalam ada kopi panas, Mas," ujarnya. Setelah aku pikir-pikir, kalau aku pulang pasti ketemu Ipah yang bawel. Belum lagi anak-anak pasti rame kalau pagi karena mau berangkat sekolah. Akhirnya aku putuskan mampir ke rumah pelanggan cantik ini sambil menunggu terang. Setibanya di ruang tamu, aku disuguhi kopi panas dan beberapa gorengan yang masih panas. Kali ini, aku agak terkejut. Padahal wanita itu baru saja pulang dari pasar denganku, kenapa tiba-tiba ada gorengan panas? Tapi aku positive thinking saja, mungkin dia beli di pasar tadi. Kami pun berbincang-bincang panjang lebar ngalor ngidul saat itu. Sampai akhirnya aku bertanya, dia tinggal dengan siapa di situ? Karena sepanjang aku ngobrol dengannya, lama tidak kujumpai anggota keluarga lain. Ia mengatakan bahwa ia tinggal sendiri.
ia mengaku sebagai janda tanpa anak. Suaminya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Sampai di situ, aku langsung berpikir keras, mencoba mengingat-ingat. Apakah benar ada janda cantik begini nganggur di desa ini? Kalaupun ada, pasti beritanya sudah santer di kalangan tukang ojek dan kuli-kuli. Namun lagi-lagi, pikiranku terhenti ketika wanita itu menepuk pundakku dan menawariku untuk memijat bahuku. Tanpa pikir panjang, aku menyetujui tawarannya. Pikirku, ini aku kasih 20.000 sebagai upah. Sisanya masih aman untuk kukasihkan Ipah. Merasa nyaman dan enak dengan pijitan wanita itu, aku pun tertidur pulas. Dan tidak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya. Hingga akhirnya, aku terbangun di sebuah ranjang empuk dan wangi. Aku pun bingung, kenapa tiba-tiba terbangun di tempat yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Di saat aku hendak beranjak dari kasur, pintu kamar pun terbuka. Wanita itu datang membawa kopi dan beberapa cemilan. Aku benar-benar heran dengan kejadian itu. Terlebih dengan wanita itu. Kenapa dia begitu baik, padahal aku hanya seorang tukang ojek yang mengantarnya tadi malam. Aku mencoba untuk bertanya padanya tentang hal itu. Namun wanita itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa nanti ia akan jelaskan. Ia menyuruhku untuk minum kopi, makan cemilan yang ia sediakan dan mandi. Ia mengatakan bahwa baju ganti sudah ia siapkan di kamar mandi. Entah bagaimana, aku bahkan tidak bisa menolak permintaannya. Apapun yang ia katakan, selalu aku turuti tanpa bisa menolak sedikit pun. Selesai mandi, aku mencari keberadaan wanita itu. Kutemui ia sedang memasak di dapur. Aku pun menghampirinya dan melihat apa yang dimasak wanita itu. Alangkah terkejutnya aku. Ia memasak sayuran dan lauk favoritku. Yang bahkan Ipah saja jarang sekali masak makanan itu. Wanita itu mengatakan bahwa ia sengaja memasak makanan favoritku dan memintaku menunggu di meja makan. Setelah makanan dihidangkan di meja makan, aku pun tidak sabar menikmati makanan yang jarang-jarang aku temui di rumah. Kami pun makan bersama sambil bercerita ke sana kemari. Selesai makan, aku duduk di depan rumah, menikmati rokokku yang hanya tersisa 4 batang itu. Wanita itu pun menghampiriku dan memberiku 1 bungkus rokok dengan merek yang sama seperti yang aku hisap waktu itu. Aku yang memang gemar merokok kretek, tidak pikir panjang lagi menerima pemberian wanita itu. Sekilas, aktivitas di lingkungan rumah itu terlihat seperti biasa saja. Ada beberapa yang sedang membersihkan rumah. Ada juga warung yang sedang melayani pelanggan. Lalu lalang, orang melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak ada yang aneh dengan lingkungan di sekitar rumah itu. Namun ada yang mengganjal di pikiranku saat itu. Yaitu pekerjaanku sebagai buruh pada Juragan Rekso. Aku mencoba mengutarakan keinginan untuk pulang, karena aku harus bekerja di gudang Juragan Rekso. Namun lagi-lagi, wanita itu mengalihkan pembicaraan dan mencoba merayuku untuk tetap di situ menemaninya. Entah kenapa perasaan ibaku pada wanita itu sangat besar. Sekali lagi, aku tidak mampu menolak semua keinginannya. Hari demi hari terasa sama di rumah itu. Makanan yang aku makan
rokok yang aku hisap, baju ganti yang kupakai. Semua sama. Tidak jarang, wanita itu menggodaku untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Aku yang kala itu jarang berhubungan dengan Ipah, ditambah Ipah tidak pernah bersikap menggoda, tentu saja tidak mampu menahan hasrat laki-laki. Terlebih wanita itu berwajah cantik, berambut panjang terurai, berpakaian selalu bersih. Harum badannya benar-benar semerbak, bagai bunga yang sedang mekar. Ditambah lagi, wanita itu pandai merayu dan menggodaku dengan segala sikap dan perilakunya. Kami pun melayang dalam hangatnya dekapan, di tengah dinginnya malam. Hal itu kami lakukan hampir setiap malam. Bahkan tidak jarang, kami melakukannya pada siang hari. Sesekali aku teringat akan anak dan istriku, karena aku sudah lama meninggalkan mereka tanpa nafkah. Di saat itu juga, wanita itu mengatakan bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Ketika aku mencoba membahas pekerjaanku pada Juragan Rekso, wanita itu mengulurkan tangan dan memberiku uang 300.000 sebagai pegangan, kalau-kalau nanti di depan rumah bertemu Ipah. Di sisi lain, Ipah yang kebingungan karena suaminya tidak pulang selama beberapa hari, mencoba mencari-cariku. Ipah menemui Parto, Bejo, dan Yadi, yang berprofesi sama denganku. Dengan wajah cemas, Ipah mencariku kemana-mana setiap hari. Parto, Bejo, dan Yadi pun menceritakan yang sebenarnya, bahwa mereka lebih dahulu pulang mendahului aku. Mereka tidak mengetahui kejadian setelahnya. Sampai akhirnya, Ipah pun mencoba lapor pada ketua dusun, namanya Pak Wadi. Pak Wadi yang kala itu dipercaya warga sekitar sebagai tetua di kampung itu, juga berusaha bertanya ke sana kemari. Mencari keberadaanku yang sudah lebih dari 1 bulan, tidak kunjung pulang ke rumah. Hingga di suatu hari, Pak Wadi menemui seorang yang dianggap mempunyai kelebihan batin dan meminta tolong pada orang itu untuk mencari keberadaanku. Sebut saja orang itu dukun. Dukun itu pun menggunakan mata batinnya yang bisa menembus alam gaib untuk mencari keberadaanku. Setelah ia melakukan itu, ia menceritakan pada Pak Wadi bahwa aku diculik oleh sesosok siluman dan dibawa ke alam gaib. Sontak Pak Wadi terkejut dengan penuturan dukun itu. Ia pun bimbang dan bingung bagaimana harus menjelaskan hal itu kepada istriku, Ipah. Namun, mau dikata apa? Melihat istriku yang setiap hari mencari-cari keberadaanku, sampai anak-anakku tidak terurus, tidak tega melihat Ipah. Akhirnya Pak Wadi pun menceritakan hal yang disampaikan oleh dukun yang ia temui tempo hari. Setelah mendengar cerita Pak Wadi dengan mata berkaca-kaca, Ipah pun akhirnya menangis kencang. Ia tak sanggup lagi menahan beban. Bagaimana ia harus melanjutkan hidup tanpa suaminya. Sedangkan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya adalah aku. Melihat Ipah yang begitu terpukul dengan kejadian itu, Pak Wadi merasa tidak tega. Ia pun pergi menuju rumah dukun itu. Ia meminta tolong pada dukun itu untuk mengembalikan aku. Dukun itu berujar bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin, namun ia tidak bisa berjanji. Lantaran aku sudah beberapa lama tinggal dengan makhluk gaib itu dan sudah makan makanan yang disediakannya. Hari itu, aku merasa lelah dengan aktivitas sehari-hari yang itu-itu saja. Sambil menikmati kopi dan rokokku,
Aku tiba-tiba teringat akan anak-anakku. Aku teringat akan istriku, Ipa. Bagaimana mereka hidup tanpa aku? Sedangkan aku tidak pernah memberikan uang sudah beberapa hari. Di saat aku memikirkan hal itu, terdengar suara tangisan anakku. Dalam suara yang kudengar itu, aku melihat bayangan mereka kelaparan. Tidak ada makanan di rumah di saat mereka menangis. Seketika itu pintu hatiku terketuk. Aku merasa jadi orang tua dan suami yang tidak bertanggung jawab. Setelah kejadian itu, aku mencoba berbicara dengan wanita yang bersamaku berhari-hari tanpa hubungan ikatan pernikahan. Aku mengutarakan keinginanku untuk mengunjungi anak dan istriku. Rayuan dan godaan dikeluarkan wanita itu seperti biasanya. Mencoba menahanku untuk pulang dan kembali ke anak istriku. Namun kali itu, tekadku sudah bulat. Aku harus pulang. Melihat kemauanku yang kuat, akhirnya wanita itu pun pasrah dan menerima niatku untuk pulang ke rumah. Namun wanita itu memberitahuku beberapa hal yang akan terjadi jika aku pulang. Yang pertama, kalau aku pulang, aku tidak akan pernah bisa kembali ke rumah itu. Yang kedua, setibanya aku di rumahku, mungkin badanku sudah tidak akan sekuat seperti sekarang atau seperti dulu kala. Entah apa alasannya, wanita itu mengatakan hal itu kepadaku. Namun, karena aku sudah terlanjur merindukan keluargaku, aku tidak lagi menghiraukan apa yang disampaikan wanita itu. Wanita itu pun menyampaikan bahwa besok pagi ketika aku bangun, aku sudah kembali ke rumahku. Aku pun mengiyakan perkataan wanita itu. Sebagai tanda perpisahan, wanita itu memintaku sekali lagi melayaninya di malam itu, hingga kami pun tertidur pulas tanpa busana yang menutupi auratku. Matahari mulai beranjak naik, yang menandakan hari sudah mulai siang. Aku terbangun karena suara rame orang-orang di sekitarku. Ketika aku membuka mata, aku dikejutkan dengan keadaan telanjang tanpa pakaian apapun. Aku terbangun di dekat kuburan tua zaman penjajahan. Aku pun syok dengan kejadian itu. Di saat aku ingin meraih daun-daun di sekitarku untuk menutupi badan, aku lebih dikejutkan lagi dengan keadaanku yang ternyata sangat lemah. Kakiku tidak bisa kugerakkan, seperti orang lumpuh. Tanganku bahkan lemas seperti tidak punya tenaga sama sekali. Rupanya berita aku ditemukan dalam keadaan telanjang telah menghebohkan warga di tempatku. Di sela-sela kerumunan orang yang sedari tadi melihatku, ada Pak Wadi dan istriku berjalan menghampiriku. Istriku, Ipa, menghampiriku seraya menutupi badanku dengan sarung yang ia bawa dari rumah. Karena aku tidak mampu berdiri dan berjalan untuk menuju ke rumah. Pak Wadi yang datang bersama tetangga dan teman satu pangkalan ojek denganku, membantu membawaku pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku mandi, dibantu oleh istriku. Lalu istriku menyuapiku. Dengan wajah masih cemas diiringi air mata yang terus menetes, istriku dengan sabar menyuapi aku. Berselang beberapa jam setelah aku makan, tenagaku belum juga pulih. Bahkan untuk bangun dari dudukku pun, aku tak sanggup. Pak Wadi bersama warga dan istriku yang terus mendesakku untuk menceritakan hal yang terjadi. Akhirnya,
Aku menceritakan hal yang terjadi dari malam itu, sampai aku ditemukan di pemakaman itu, dalam keadaan tanpa pakaian. Mendengar ceritaku, istriku terlihat kecewa dan marah. Ipah, yang selalu setia kepadaku. Meski ekonomiku selalu pas-pasan, menyampaikan kekecewaannya padaku. Ia memutuskan untuk menceraikan aku dan kembali ke rumah orang tuanya. Aku yang tidak punya tenaga lagi, akhirnya menyadari hal yang disampaikan wanita itu sebelum aku memutuskan untuk kembali ke keluargaku. Nasi telah menjadi bubur. Penyesalan pun sudah tidak bisa merubah keadaan. Ipah membawa anak-anakku pergi jauh meninggalkanku. Sedangkan wanita yang menemaniku berhari-hari pun tidak juga datang menemui aku. Kini, aku hanya sebatang kara yang tak ada gunanya. Aku hanya berpesan kepada kalian yang mendengar kisah ini. Jangan pernah mengiyakan apapun ajakan seseorang yang tidak masuk akal. Sebab, biasanya itu adalah hal yang tidak baik yang datang pada kalian. Cukup aku saja yang menjadi manusia bodoh, yang tidak beriman pada Tuhan, hingga terjerumus dalam kegelapan.